warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dita Kurnia dengan NIM 2892150126. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Pasar Uang dan Modal dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Baik, memasuki materi yang pertama ada pengertian dari manajemen modal kerja. Ialah dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, investasi perusahaan di dalam aktiva atau aset jangka pendek seperti kas, sekuritas atau surat berharga, piutang dagang dan persediaan. Indikator yang digunakan dalam menilai efisien tidaknya modal kerja suatu perusahaan dapat dilihat dari perputaran modal kerja, perputaran kas, dan perputaran piutang. Perputaran modal kerja merupakan berapa kali dalam satu periode modal kerja dapat kembali ke dalam bentuk semula, yaitu sebagai kas. Yang selanjutnya ada konsep dari modal kerja. Yang pertama, konsep kuantitatif adalah sejumlah dana yang tertanam dalam aktiva lancar yang berupa kas, piutang, dan persediaan. Dana yang tertanam dalam aktiva lancar akan mengalami perputaran dalam waktu yang pendek. Yang kedua, konsep kualitatif adalah berdasarkan sebagian dari aktiva lancar yang dapat digunakan untuk membiayai operasional perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya, yaitu yang merupakan kelebihan aktiva lancar di atas utang lancarnya. Current liabilitas atau utang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Selain itu, pembayaran utang lancar biasanya dilakukan menggunakan aktiva lancar perusahaan, yakni kas dan piutang. Yang ketiga ada konsep fungsional. Konsep ini berdasarkan fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan atau income. Setiap dana yang digunakan dalam perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Yang selanjutnya ada sasaran manajemen modal kerja. Yang pertama, untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan mengelola aktiva lancar sehingga tingkat pengembalian investasi marginal adalah sama atau lebih besar dari biaya modal yang digunakan untuk membiayai aktiva-aktiva tersebut. Yang kedua, ada meminimalkan dalam jangka panjang biaya modal yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar. Dan yang terakhir ada mengawasi arus dana dalam aktiva lancar dan ketersediaan dana dari sumber utang sehingga perusahaan selalu dapat memenuhi kewajiban keuangannya ketika jatuh tempo. Selanjutnya ada manfaat modal kerja yang cukup. Yang pertama, melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai aktiva lancar. Yang kedua, memungkinkan untuk dapat membayar kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya. Yang ketiga, menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan semakin besar dan memungkinkan bagi perusahaan untuk menghadapi bahaya atau kesulitan keuangan yang mungkin terjadi. Yang keempat, memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumen. Dan yang terakhir, memungkinkan perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada para pelanggannya. Selanjutnya ada jenis modal kerja. Yang pertama, modal kerja permanen atau permanent working capital. Permanent working capital dapat dibedakan dalam dua macam. Yang pertama ada modal kerja primer, yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk dapat menjamin agar perusahaan tetap dapat beroperasi. Dan yang kedua ada modal kerja normal, yaitu modal kerja yang harus ada agar perusahaan dapat beroperasi dengan tingkat produksi normal. Produksi normal merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk sebesar kapasitas normal dari perusahaan tersebut. Dengan kata lain, pengertian normal di sini dalam arti adalah yang dinamis. Yang kedua ada modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan yang memengaruhi perusahaan. Modal kerja ini dibedakan dalam yang pertama ada modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan fluktuasi musim. Yang kedua modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan fluktuasi konjungtur atau pertukaran naik turunnya kemajuan dan kemunduran ekonomi yang terjadi secara berganti-ganti. Dan yang ketiga ada modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya, misalnya kayak bencana alam, pemogokan para buruh, dan lain sebagainya.
Yang selanjutnya ada komponen dari modal kerja. Yang pertama ada kas, yaitu dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam jangka waktu dekat dapat diluangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Yang kedua ada surat berharga, yaitu berbagai komponen modal kerja. Surat-surat berharga ini penting bagi manajer keuangan, sebab berharga merupakan salah satu cara pemecahan masalah dalam hal kelebihan uang kas. Yang ketiga ada piutang, ialah kekayaan atau aktiva perusahaan yang timbul sebagai akibat adanya politik penjualan kredit. Politik penjualan kredit ini bisa dilakukan dalam dunia bisnis untuk merangsang minat para pelanggan. Politik ini akan menimbulkan resiko bagi perusahaan karena tidak dapat ditagih sebagian atau mungkin seluruh piutang tersebut. Yang keempat ada persediaan atau inventory, merupakan bagian utama dari modal kerja yang pada setiap saat mengalami perubahan. Masalah investasi dalam inventory merupakan masalah pembelanjaan aktif, seperti halnya investasi dalam aktiva lainnya. Masalah penentuan besarnya investasi atau alokasi modal dalam inventory mempunyai efek yang langsung terhadap keuntungan perusahaan. Dan yang terakhir, utang lancar bisa diartikan sebagai kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang selanjutnya di sini ada metode penentuan besarnya modal kerja. Yang pertama ada metode keterkaitan dana dan yang kedua ada metode perputaran modal kerja. Periode terikatnya modal perdagangan biasa itu biasanya berawal dari kas, barang, piutang, kemudian balik lagi menjadi kas. Nah, periode terikatnya modal perusahaan industri itu biasanya ada kas, bahan baku, proses produksi, barang jadi, piutang dagang, dan kemudian akan kembali menjadi kas. Berbeda dengan metode perputaran modal kerja. Yang pertama itu ada kas, barang, kemudian piutang, kemudian kas. Di sini adalah pembeli, kemudian ada penjual dan penerimaan uang. Penjualan dengan tunai itu bisa kas, barang, dan balik lagi menjadi kas. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan modal kerja. Yang pertama ada volume penjualan. Pada tingkat penjualan tinggi diperlukan modal kerja relatif tinggi, demikian pula sebaliknya. Yang kedua ada faktor-faktor musiman. Adanya pergantian musim akan memengaruhi besar kecilnya tingkat penjualan. Demikian pula perekonomian. Yang ketiga ada perubahan teknologi. Perkembangan teknologi dapat memengaruhi proses produksi menjadi lebih cepat dan lebih ekonomis. Dengan demikian akan dapat mengurangi besarnya kebutuhan modal kerja. Yang keempat ada besarnya perusahaan, baik dalam ukuran aktiva maupun dalam ukuran penjualannya, akan memengaruhi tingkat kebutuhan modal kerja. Dan yang terakhir ada perilaku menghadapi resiko. Penentuan tingkat yang layak dari aktiva lancar dan kewajiban lancar berkaitan dengan keputusan mendasar dalam likuiditas perusahaan dan komposisi umur utang-utangnya. Keputusan tersebut akan dipengaruhi oleh trade-off antara profitabilitas dan resiko. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.